guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama saya Maya Anantia di channel saya. Jadi buat kalian yang baru aja klik video ini, aku ucapin selamat datang. Kalian yang baru subscribe juga aku ucapin selamat datang. Dan buat kalian yang udah kepo sama cerita yang bakal aku bawain pada hari ini, sebelum kita simak ceritanya, aku minta buat kalian yang nonton tolong klik tombol like-nya dan juga nyalakan bel notifikasi biar kalian tahu kapanpun aku upload video, dan share ke sosial media yang kalian punya. Nggak lupa juga aku ingetin buat kalian yang aktif berselancar di Instagram, kalian bisa follow juga Instagram aku di cerita_maya. Baik, kalau sudah semuanya, kita akan langsung lanjut membahas tentang cerita yang ada di video kali ini. Pada cerita kali ini, saya akan membahas atau menceritakan pada kalian salah satu kasus atau sebuah kisah yang sangat mengerikan dalam proses pembangunan sebuah jembatan. Jadi, silakan kalian tonton video ini sampai habis. Karjo segera menghadap pada pimpinan proyek setelah ia memasuki proyek pembangunan jembatan itu. Dan hanya dalam hitungan menit, seluruh lampu di area proyek itu dinyalakan. Semua mesin dan peralatan yang ada saat itu pun langsung dinyalakan. Suaranya yang bising berpadu dengan debu yang berterbangan. Area proyek yang tadinya sunyi dan gelap kini berubah menjadi terang benderang. Meski tak dapat melihat dari luar karena tertutup oleh pagar seng, bulan yang hanya separuh menyaksikan dari kejauhan saat anak-anak itu dikirim ke sebuah tempat pemancangan di tiang jembatan. Wajah-wajah mereka yang lugu tampak mengkilap akibat keringat. Salah satu dari mereka menanyakan tempat yang akan dituju. Tapi Karjo dan teman-temannya hanya diam saja. Wajah mereka terlihat sangat tegang. Tiang pancang jembatan yang sedang dikerjakan sudah 4 kali dipasang. Tapi selama 4 kali pula, tiang itu roboh tergerus oleh air. Sementara tiang sebelah utara sama sekali tidak bisa dipasang. Karena area sekitar lokasi tiang selalu basah oleh air sungai. Jika tiang pemancang itu belum terpasang, maka tidak ada pekerjaan lain yang bisa diselesaikan. Sebab tiang-tiang itulah yang nantinya akan jadi penyangga utama badan jembatan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pekerja maupun kantor proyek itu agar jembatan bisa terpasang. Mulai dari memompa air sungai dengan kapasitas mesin yang sangat besar, hingga menggunakan tenaga ahli dan alat canggih untuk menanam tiang. Tapi semua usaha itu sia-sia, guys. Tiang jembatan tetap tidak bisa terpasang sama sekali. Sementara batas waktu pengerjaan proyek semakin mepet. Waktu terus berjalan. Kontraktor proyek pengerjaan jembatan akhirnya mendatangi paranormal. Dia sudah sangat putus asa dengan upaya yang dilakukan selama ini, sehingga mencoba upaya yang di luar nalar. Sesampainya di rumah paranormal, Cahyo kemudian mengutarakan niatnya. Dan tampak paranormal tersebut sangat paham. Belum selesai Cahyo bicara, Mbah Dukun tersebut sudah berkata, "Anakku, perlu kalian tahu, lokasi yang akan kalian bangun jembatan adalah lokasi yang sangat keramat. Mereka akan terus menghalangi kalian, kecuali kalian memberikan tumbal yang setimpal." Alangkah kagetnya Cahyo saat itu ketika Mbah Dukun tersebut mengatakan bahwa tumbal yang diminta bukanlah kepala kerbau seperti yang selama ini beredar di tengah masyarakat, tapi tumbalnya berupa kepala 5 orang anak yang masing-masing dipasang di 5 titik tiang panjang. Cahyo kemudian menyuruh Karjo untuk mencari 5 orang anak. Tapi ia sengaja menyuruh Karjo untuk memilih anak-anak dari luar pulau agar apa yang mereka lakukan tidak terendus. Langit malam yang kelam menjadi saksi perbuatan sadis Karjo dan rekan-rekannya. Mereka masing-masing memegang 1 orang anak. Kemudian memasukkan pada tiang berdiameter 1 meter. Lalu mereka mengecornya dengan campuran semen dan pasir.
Mereka sengaja menyalakan semua mesin dan peralatan agar teriakan ketakutan dari anak-anak tersebut tidak bisa terdengar. Bahkan tidak bisa terdengar oleh pekerja lainnya. Tersamarkan oleh deru mesin-mesin yang berukuran raksasa itu. Anak pertama yang masih belum tahu apa yang akan terjadi, menurut saja ketika dia diajak ke depan. Kemudian tiba-tiba didekap dengan erat dari arah belakang. Dan langsung dimasukkan ke dalam pipa besar tersebut. Tak sempat berteriak, tubuhnya langsung ditenggelamkan oleh semen cair. 4 anak yang melihat temannya dimasukkan ke dalam pipa, yang kemudian dicor dengan campuran semen, serentak berteriak. Mereka menangis histeris ketakutan. Karena mereka tahu bahwa kejadian itu akan menimpa mereka satu persatu. Keempatnya kemudian berusaha melarikan diri. Tapi 5 orang dewasa lain sudah mencengkeram bahu anak-anak itu. Mereka dengan kejam menyeret mereka masuk ke dalam pipa, satu persatu. Ampun om, saya jangan dimasukkan ke dalam situ. Ampun om. Begitulah tangis anak-anak. Tapi suaranya tenggelam oleh suara deru mesin. Anak kelima berusaha memberontak. Bahkan saat sebagian tubuhnya sudah masuk dalam pipa, jemari mungil anak itu masih menempel pada pinggiran pipa. Ia tetap berusaha merayap naik, tapi campuran semen dan pasir yang dituang menghapus segala harapannya. Tubuhnya tertimbun oleh semen, menyatu dengan rangka yang ada di dalam. Para pekerja itu sengaja tidak hanya menggunakan kepala anak-anak itu sebagai tumbal, karena mereka yakin akan kesulitannya menyembunyikan sisa tubuh dari kelima anak tersebut. Setelah selesai pengecoran, ada kejadian mistis yang langsung terjadi. Langit tiba-tiba memerah, warnanya persis seperti percikan darah. Suasana pun langsung mencekam, meski lepas itu terang benderang. Air sungai yang tadinya mengenangi area tiang, tiba-tiba saja langsung menyusut entah kemana. Tiang-tiang itu pun secara tiba-tiba langsung berdiri tegak. Karjo dan ke-6 rekannya langsung merinding melihat hal tersebut. Terlebih, tiba-tiba ada aroma wangi yang menyelimuti area tersebut. Dibarengi dengan munculnya sosok wanita cantik di antara kelima tiang tersebut. Rambutnya panjang terurai, mengenakan gaun berwarna kuning. Ia juga tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memandangi Karjo dan teman-temannya satu persatu. Kemudian tiba-tiba ia menghilang. Karjo kemudian segera meminta kepada teman-temannya untuk melanjutkan pengecoran dan pemasangan tiang, agar keesokan harinya mereka bisa melakukan pekerjaan lain. Para pekerja pun kembali beraktivitas. Mereka melakukan pengecoran hingga hampir dini hari. Sebagian dari mereka tidak mengetahui kejadian tersebut. Yang mereka tahu bahwa tiangnya sudah terpasang. Hanya beberapa belas pekan sejak kejadian malam itu, jembatan sudah terbangun, meski belum bisa digunakan. Pengerjaannya sudah hampir selesai dan memasuki proses finishing. Beberapa pekan berlalu, tapi Karjo dalam lubuk hatinya selalu merasakan penyesalan dan juga perasaan bersalah setiap kali melihat jembatan tersebut. Di pelupuk matanya terbayang tangis kelima anak kecil yang dijadikan tumbal. Tangis mereka yang bercampur dengan suara deru mesin seolah selalu mendengung di telinganya. Bahkan beberapa kali Karjo melihat anak-anak kecil itu bermain di lokasi tersebut sambil menunjuk-nunjuk ke arahnya. Kejadian itu seolah nyata. Anak-anak kecil yang bermain di tempat tersebut masih sering terlihat saat jembatan tersebut sudah bisa difungsikan. Beberapa orang yang sempat melihat mereka mengatakan bahwa anak-anak itu tak jarang menumpang pengendara motor yang lewat ataupun menumpang mobil. Namun, setiap kali ada orang yang melihat anak-anak tersebut, bisa dipastikan akan ada kecelakaan di tempat tersebut. Dan korbannya tidak pernah ada yang hidup. Anehnya lagi, seluruh korban kecelakaan adalah orang dewasa
kalaupun ada anak kecil yang bersama dengan mereka, maka si anak akan selamat tanpa lecet. Menurut beberapa paranormal yang pernah didatangi oleh warga setempat, kecelakaan yang terjadi di lokasi tersebut disebabkan oleh anak-anak yang dulunya dijadikan tumbal pembangunan. Mereka membalas dendam pada pengguna jalan, khususnya orang dewasa. Baik, jadi itulah kisah tentang tumbal tiang pancang jembatan. Kisah seperti ini dulunya juga banyak menghantui anak-anak, khususnya di era 90-an. Ketika ada mobil asing melintas, anak-anak sering mengucapkan, "Awas, ada tukang potong kepala." Dan refleks, mereka akan bersembunyi karena takut akan diculik dan dijadikan tumbal. Dan buat kalian yang mempunyai kisah yang mirip atau fakta lain yang mungkin bersangkutan dengan seputar tumbal tiang jembatan, kalian bisa komen di bawah, ataupun kalian punya cerita lain yang bisa aku sharingkan ke video-video aku selanjutnya. Kalian juga bisa DM ceritanya ke Instagram aku di cerita_Maya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.